Pernah nggak sih teman-teman kalian tuh lihat di jalan, terus lihat juga ada banyak banget proyek bangunan yang besar dan juga megah. Terus kalian penasaran sebenarnya itu bangunan itu buat apa sih? Nah, ternyata bangunan itu tuh buat SPPG teman-teman. Nah, tapi dari situ pasti dari kita muncul satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Jangan-jangan kita ini tuh lagi sibuk untuk membangun sebuah dapur, tetapi lupa untuk membangun sekolahnya. Dan itulah topik kita pada hari ini. Halo teman-teman semua, selamat datang pada podcast kita hari ini. Aku Fadia. Aku Glory. Aku Najwa. Aku Tiara. Selamat menyaksikan. Yang menarik dari polemik ini tuh sebenarnya bukan masalah gizi itu penting atau enggak, karena kita semua di sini setuju kan kalau misalnya gizi itu merupakan hal yang penting. Tapi yang kita perdebatkan itu adalah soal prioritasnya, karena ketika pembangunan SPPG dan juga program MBG diratakan secara masif, sedangkan di sisi lain masih banyak gitu permasalahan pendidikan yang mendasar kayak sekolah yang kurang, fasilitas yang kurang memadai, dan juga tenaga pendidikan yang juga kurang. Nah, saya setuju tuh. Kalau kita bicarakan pendidikan, sekolah itu kan fondasinya ya. Nah, percuma siswa kalau dapat makan bergizi, tapi dia belajar di ruang kelas yang nggak layak atau fasilitasnya kurang mendukung. Nah, tapi sebenarnya pendukung program ini tuh juga punya alasan gitu tuh. Mereka beranggapan kalau misalnya anak yang kelaparan itu akan sulit buat belajar. Jadi yang namanya kebutuhan gizi, kecukupan gizi itu menjadi syarat dasar supaya proses belajar anak tuh bisa berjalan dengan baik. Setuju banget. Nah, tapi masalahnya apakah kebutuhan gizi ini tuh sudah dipenuhi dengan pembangunan SPPG secara besar-besaran ketika persoalan pendidikan itu belum selesai? Dari pertanyaan yang disampaikan sama Glory tadi, sebenarnya kita dapat melihat kesamaan dengan kritik yang disampaikan juga oleh Wakil Ketua BEM UI, yaitu Fatimah Zahra dalam debatnya kemarin, yang dimana Fatimah juga mempertanyakan narasi MBG yang menjadikan MBG ini sebagai solusi utama untuk stunting. Sedangkan para ahli medis juga sudah menyatakan bahwa untuk mencegah stunting ini lebih baik pada 1000 hari pertama kehidupan dari sejak masa kehamilan hingga anak tersebut itu berusia 2 tahun. Tetapi lagi-lagi jika kita lihat fakta lapangannya bahwa lebih banyak penerima MBG ini dari anak SD, SMP, dan juga SMA. Jadi nggak sesuai. Menurut saya itu hal yang paling tepat. Karena kalau tujuannya itu memang menurunkan stunting, bukankah intervensi itu difokuskan untuk ibu hamil, balita, dan juga keluarga rentan? Nah, jangan sampai kita itu mencampur adukan semua masalah pendidikan, kesehatan dengan satu solusi yang sama. Di sisi lain, dalam debat yang sama juga, Bahtera Banong selaku jubir Partai Gerindra tuh bilang bahwa banyak siswa yang berangkat sekolah dalam kondisi kelaparan atau nggak sarapan, terus juga harus menempuh perjalanan yang jauh, dan bahkan ada yang terkendala dalam infrastrukturnya gitu. Nah, jadi menurut si Bahtera Banong yang namanya MBG ini penting karena seenggaknya pas siswa udah sampai ke sekolah, mereka tuh udah bisa makan. Nah, justru di situ kita dapat melihat ironinya nggak sih? Karena kan seperti yang udah kita lihat dari data dan juga argumen bahwa banyak banget fasilitas tuh yang buruk dan juga akses pendidikan itu yang sulit. Bukankah hal tersebut tuh menunjukkan bahwa yang seharusnya diperbaiki itu masalah-masalah mendasar terlebih dahulu? Itu dia poinnya. Kan kalau misalnya kita telah lagi pembelaan dari orang-orang yang ngebela MBG ini, justru malah yang kita dapetin itu daftar permasalahan pendidikan yang masih ada sampai saat ini. Kayak yang pertama seperti akses yang kurang, terus kedua juga sekolah yang rusak, ketiga fasilitas yang kurang memadai, dan juga ketimpangan dari kualitas pendidikan itu sendiri antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Benar. Nah, makanya banyak orang bertanya, kenapa dapurnya duluan yang dibangun? Karena sekolah itu adalah tempat utamanya berlangsung pendidikan, sedangkan SPG itu adalah fasilitas pendukung. Kalau aku sendiri sih nggak menolak adanya MBG ya, tapi aku paham sih kenapa publik tuh mempertanyakan prioritas pemerintah. Soalnya kan sekarang yang bisa kita lihat pembangunan SPPG tuh berjalan cepat banget, sedangkan renovasi sekolah tuh seringkali nggak mendapat perhatian yang sama. Nah, makanya kalau bicara soal tentang pembangunan gizi, manusia dan juga pendidikan itu kan harusnya berjalan secara beriringan ya, ataupun sejalan. Tapi pada kenyataannya lah malah terjadi ketimpangan kayak gitu. Jadi pada akhirnya diskusi kita ini tuh bukan bicara soal mendukung atau menolak MBG, Tapi soal memastikan bahwa pendidikan itu tidak dikurangi, tapi menunjukkan urusan makan siang. Karena siswa Indonesia berhak mendapat makanan yang layak sekaligus sekolah yang layak. Dan itu juga menjadi pertanyaan yang harus terus kita suarakan kepada negara, karena ketika negara dapat begitu serius dalam membangun SPPG, apakah negara juga dapat memberikan perhatian yang sama untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang menjadi jantung dari pendidikan itu sendiri. Aku Fadia, aku Glory, Aku Najwa. Aku Tiara. terima kasih telah menyaksikan. Dah. Dadah.